dengan cepat dengan tujuan memperoleh informasi secara umum yang terdapat pada teks membaca ekstensif biasanya untuk mengisi waktu luang. Kemampuan pemahaman khusus atau specific comprehension abilities yang berkaitan dengan kemampuan. Yang pertama, memperoleh informasi faktual dari teks. Yang kedua, mengorganisasi teks. Yang ketiga, mengevaluasi teks. Yang keempat, menginterpretasikan teks. Yang kelima, mengapresiasi teks. Pemahaman teks. Yang pertama, tahapan yang disebut pemahaman objektif, yaitu pembaca mengambil fakta-fakta secara objektif seperti yang ada dalam teks atau informasi tersurat dan pertimbangan. Yang kedua, tahapan yang disebut pemahaman subjektif, yaitu tataran pemahaman yang lebih tinggi dari pemahaman objektif. Pada pemahaman ini, pembaca dituntut mengambil informasi subjektif seperti tone and mood cerita. Pendapat Tinker dan McCloud yaitu yang pertama, pemahaman literal, apresiasi, pemahaman inferensial, pengingatan, evaluasi, pengorganisasian. Itu menurut pendapat Tinker dan McCloud. Sedangkan menurut pendapat Roach atau dalam Melnick dan Merritt, yaitu mengikuti pemandu, mengerti masalah, pengertian kata dan maknanya, menemukan ide pokok, mempertimbangkan, mengerti hubungan, menarik kesimpulan, meramalkan hasil, membaca secara kritis. Sedangkan menurut Patty and Jason, membaca yaitu memilih detail penting, memvisualisasikan materi teks, mengikuti pemandu, menangkap ide pokok sebuah kalimat, paragraf, dan bagian yang lebih besar dari paragraf, menentukan organisasi materi teks. Tes untuk mengukur memahami teks. Menemukan informasi faktual, yaitu mengambil atau menangkap detail, mengingat butir-butir khusus, mengikuti konsep dasar, dan lain-lain. Menganalisis teks, mengetahui urutan, mengikuti pemandu, mengerti hubungan, meringkas dan menganalisis, dan membentuk atau membuat judul. Mengevaluasi teks, membedakan fantasi, fakta, dan opini, membuat perbandingan, mempertimbangkan makna yang impresif. Menginterpretasikan teks itu menafsirkan ide pokok yang signifikan, menarik inferensi dan konklusi, menafsirkan waktu, meramalkan hasil, membentuk opini dan pertimbangan. Perbedaan membaca intensif dan ekstensif. Dalam pembelajaran membaca ada dua jenis, yaitu program membaca intensif, rencana peningkatan membaca, dan dilakukan secara sistematis
Dan terhadap selain itu, program membaca intensif juga dilakukan untuk memahami isi bacaan secara mendalam. Kegiatan membaca ekstensif dilakukan untuk membaca lebih banyak bacaan dengan topik bacaan bervariasi sesuai minatnya. Biasanya bahan yang sesuai dengan kecenderungan atau tren topik saat ini. Kesimpulan menyimak atau membaca. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca intensif dan membaca ekstensif dapat dimaknai dengan dua hal. Pertama, membaca intensif dan ekstensif sebagai program yang disusun guru dalam pengembangan kemampuan membaca. Sebagai sebuah program pembelajaran membaca, di sini serta dilatih dan dimotivasi agar mempunyai kemampuan membaca yang memadai. Yang kedua, membaca secara intensif dan ekstensif sebagai sebuah cara strategi membaca. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dan detail. Sebaliknya, membaca ekstensif dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara umum karena dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan temannya oleh Sri Desi. Yang lainnya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Jadi kan judul dari yang disampaikan temannya ini tentang menyimak ya. Terus yang dijelaskan membaca. Sekarang pertanyaannya ya. Di LMS sudah saya juga berikan pertanyaan. Bisa dilihat dan dijawab di situ ya. Ada pertanyaan di LMS-nya. Di diskusi 3. Oh. Kenapa hilang tidak tersimpan? Oke. Dibuat di sini aja ya. Yang perlu dijawab itu apa perbedaan antara menyimak, mendengar, mendengarkan, membaca, dan menulis. Oke, lihat di situ ya, ada pertanyaannya ya. Apa perbedaan antara menyimak, mendengar, mendengarkan, membaca, dan menulis? Kira-kira ini nanti dijawab ya. Kira-kira sekarang kita diskusikan apa perbedaan di antara ini. Siapa yang tahu?
Atau semuanya sama? Jelia Sukma, kira-kira sama tidak? Menurut saya beda, Pak. Apa kira-kiranya bedanya? Kalau menyimak tuh kayak apa sih, Pak? Kayak misal nih Bapak cerita nih. Nah, saya tuh dengerin terus saya menyerap apa yang diceritain sama Bapak gitu. Maksudnya saya memahami apa yang diceritain sama Bapak gitu. Itu menyimak. Kalau mendengar ya Bapak yang cerita ya saya ngedengerin kayak gitu. Terus kalau mendengarkan? Oh gini Pak, kalau mendengar tuh saya dengarnya ya bisa nggak cuma dari Bapak aja nih, saya bisa dengar dari mana-mana nih yang maksudnya di sekitar saya. Kalau mendengarkan menurut saya ya saya fokus aja sama Bapak gitu. Kalau membaca sama enggak dengan menyimak? Enggak, Pak. Kalau menyimak itu enggak hanya dari tulisan, bisa jadi kita dari melihat apa sih, kayak misal nih video apa-apa gitu. Kalau menyimak tuh bisa dari medianya dari banyak hal. Kalau membaca mungkin yang dibaca ya tulisan. Kalau menulis? Ya, mungkin. Kalau menulis, kita menulis tuh gimana explain-nya ya Pak? menulis ya kita menuliskan sesuatu kata-kata atau kalimat gitu Pak. Oke, coba yang lain. Elizabeth gimana? Nanti dijawab ya di bagian LMS-nya masing-masing ya. Iya. Elizabeth? Dewi Fatimah? Adinda Pridaning? Umam? Apa Jelia sendiri yang ada di sini? Komalayanti? Iya. Kayak apa perbedaannya itu? Iya, Pak. Apa perbedaan antara menyimak, mendengar, mendengarkan, membaca, dan menulis? Mendengarkan, membaca. Mendengarkan itu mendengarkan kita mendengar orang berbicara. Jadi ada orang yang berbicara. Kalau menulis menggunakan alat mencatat gitu. Mendengarkan apa Pak? Kalau membaca? Nah, membaca itu kita membaca suatu tulisan atau di buku, teks begitu. Ada teksnya, ada tulisan. Ada tulisannya. Kalau menyimak? Kalau menyimak itu mendengarkan dan memahami, sambil memahami gitu Pak. Oke, itu ya. Oke, yang lain coba. Kustiah Lara. Iya Pak. Apa perbedaan? Maaf lagi ada di kereta. Ya tidak apa-apa, perbedaan antara menyimak, mendengar, mendengarkan, membaca, dan menulis. Ya, kalau menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan sesuatu orang yang sedang berbicara, atau kita melihat sesuatu, entah itu dari TV, entah itu dari media lain gitu. Kalau membaca itu membaca dari menggunakan alat ya, entah itu media buku, HP atau apa begitu. Terus apa lagi ya? Kurang fokus soalnya berisik. Mendengarkan. Kalau mendengarkan ya mendengarkan orang berbicara atau mendengarkan
penyampaian dari dosen atau guru begitu. Kalau mendengar, Kalau mendengar suara dari berbagai arah gitu, tanpa harus melihat objek yang sedang berbicara. oke. Suara. Coba ya, coba Siti Nurrohmah. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Menyimak, Mendengar, membaca, dan mendengar, Ya. mendengarkan, membaca dan menulis. mendengarkan itu sama halnya menyimak ya, Pak ya? Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada, Pak. Kalau menulis tadi, Pak ya? Ya. Kalau menulis yaitu menulis sesuatu menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, apa ya? Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis, seperti itu, Pak. Ya, Sedangkan kalau membaca yaitu keterampilan dalam memahami. Oke, apa kira-kira bedanya menyimak dan membaca? Menyimak dan membaca. Kalau menyimak itu kan kita memperhatikan betul-betul ya. Memperhatikan betul-betul, mendengar, memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Itu menyimak. Kalau membaca Tidak memperhatikan betul-betul gitu. ya enggak juga, Pak. Terus? Membaca itu keterampilan dalam memahami suatu pembahasan untuk dibaca. Gimana ya, Pak? Bingung saya, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, bingung bagus ya, tanda belajar. Oke, selanjutnya Sri Desi lagi. Sri Desi Natalia Sari. Nggak hadir, Pak, nggak bisa datang. Yuyun Eva Aryasta. Ya, Pak. Oke, apa bedanya? Menurut saya menyimak, mendengar, dan mendengarkan itu hampir sama ya, Pak. Yaitu menyimak dari bahasa lisan. Kalau membaca tulisan. Metode membaca tulisan. Kalau menulis kita guru menerangkan, lalu kita menyimak sambil menulis. Salah ya? Tidak, saya tidak pernah bilang salah ya. Oke. Siapa yang belum tadi lagi? Elizabeth, Dewi Fatimah, Adinda, dan Umam yang belum. Oke, siapa yang mau? Elizabeth, Dewi, Adinda, Umam. Ya, halo. Oke, silahkan. Kalau menyimak, ya sekitar ya memahami, mendengar juga sih sama aja sih, Pak. Untuk menyimak. Medianya bisa berupa pendengaran atau orang berbicara untuk menyimak itu. Dan untuk mendengar ya seperti Bapak mendengarkan saya bicara seperti ini. Kalau mendengarkan ya kebalikannya menurut saya. Bapak mendengarkan Bapak mendengarkan saya berbicara. Dan untuk membaca kita bisa membaca dengan buku atau media handphone atau dengan lain-lain, koran untuk membaca. Dan untuk menulis kita perlu menggunakan alat tulis. Ya, seperti itu.
Oke. Sekarang Adinda, Dewi, Elizabeth, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Oke. Mungkin ini saya berkasih contoh ya. Seperti saya menjelaskan hari ini, ada yang menyimak, ada yang mendengar, ada yang mendengarkan, ada yang mungkin sambil membaca tulisannya, ada yang sambil menulis. Bisa tahu perbedaannya di situ? Contohnya ya, seperti saya panggil Adinda, Dewi, Elizabeth. Mereka mendengar ya, mungkin dia taruh HP dalam saku terus mendengar ya. Ada yang mendengarkan misal, seperti Umam. Kalau saya bicara dia mendengarkan gitu. Tapi tidak memahami apa yang saya sampaikan, itu mendengarkan namanya. Kalau menyimak itu dia mendengar, mendengarkan, dan juga memahami. Jadi dia dengar apa yang saya sampaikan, dia mendengarkan, dan dia memahami apa yang saya sampaikan. Nah, itu namanya menyimak. Menyimak ini dalam bentuk lisan ya. Kalau membaca itu memahami juga, tapi dalam bentuk tulisan. Kalau menulis berarti membuat suatu kalimat dalam bentuk tulisan. Itu namanya menulis. Nah, ini nanti dijawab ya di apanya. Mungkin ada tambahan jawaban lain atau sumber lain nanti. Oke. Itu bedanya. Atau ada beberapa contoh lain di sini ya. Misalnya, Ambar sedang membaca novel di ruang tamu. Di luar rumah terdengar anak-anak sedang berbicara dan sesekali terdengar tawa sangat keras. Mendengar suara tawa yang keras, Ambar hanya berkata dalam hati berisik sekali. Dan ia tetap melanjutkan membaca novel. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dia mendengar suara yang keras tawa anak-anak. Dan dia merasakan berisik, berarti dia tidak memahami apa yang dibicarakan anak-anak, tapi dia hanya mendengar ya suara berisik. Yang kedua itu namanya mendengar. Yang kedua contohnya yaitu Damar sedang mengemudikan mobilnya di jalan tol yang sepi. Karena merasa kesepian, Damar menyetel kaset yang berisi lagu-lagu Iwan Fals. Damar terlihat bernyanyi mengikuti irama lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals tersebut. Jadi dia mendengarkan musik dan sambil bernyanyi. Itu namanya dia mendengarkan. Contoh ketiga, Andaru dan Ganis menonton berita tentang gempa bumi di Bengkulu yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Mereka terlihat serius mendengarkan berita tersebut. Tiba-tiba Andaru berkata, kasihan juga nasib para pengungsi di Bengkulu. Mereka kekurangan bahan makanan. Bagaimana kalau kita mengajak teman-teman untuk mengumpulkan sumbangan untuk korban gempa di Bengkulu? Perkataan Andaru dijawab dengan anggukan kepala oleh Ganis. Kita lihat ya contoh ketiga ini. Dia melihat berita di televisi, dia mendengarkan. Setelah itu dia melakukan tindakan ya, action. Nah, dia ada timbul rasa kasihan. Berarti dia simpatik dan mau memberikan bantuan. Nah, itu namanya dia memahami atau menyimak tadi dia. Jadi kalau kita lihat ya, mendengar dengan mendengarkan, menyimak itu berbeda ya. Meski ada beberapa orang yang juga berpendapat bahwa mendengarkan dan menyimak itu hampir sama seperti yang dijelaskan tadi, ada pendapat temannya ya. Tapi ada beberapa pendapat mengatakan bahwa mendengarkan itu terletak pada perbedaannya terletak pada unsur pemahamannya. Jadi kalau mendengarkan itu hanya udah unsur kesengajaan dan tujuan tetapi belum terdapat unsur pemahamannya. Sedangkan menyimak itu ada unsur kesengajaan, tujuan, dan pemahaman dalam menyimak tersebut. Itu ya. Jadi kita sekilas sedikit bahwa mendengar itu ada unsur, kalau mendengar ya ada unsur tidak sengaja, tidak memiliki tujuan, dan tidak sampai pada pemahaman. Kalau mendengarkan tidak disengaja, memiliki tujuan, tapi tidak sampai pada pemahaman. Kalau menyimak, itu disengaja, memiliki tujuan, dan sampai pada pemahaman. Itu bedanya ya. Jadi kalau
yang dijelaskan temannya tentang membaca, apakah itu masuk ke dalam menyimak? Itu seperti yang dijelaskan juga pendapat teman-temannya tadi ya. Jadi kalau menyimak ini sebenarnya bayi dalam kandungan pun sudah bisa mendengar ya. Bayi dalam kandungan bisa mendengar suara dari orang-orang ya. 3-4 bulan kehamilan dia sudah bisa mendengar. Dan saat dia terlahir ya, orang bisa tersenyum, orang tersenyum, tertawa, bayi juga ikut tersenyum atau tertawa. Artinya dia udah memiliki kemampuan menyimak ya. Dia memahami apa yang disampaikan orang. Nah, dan ini adalah kemampuan yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang yang tidak menyimak misalnya, atau dia sering bertanya kenapa ini, kenapa itu, setelah kita jelaskan mengerti tidak misalnya, berarti dia kurang kemampuan dalam menyimaknya. Seperti di kelas ini yang saya bilang tadi, ada yang mendengar, ada yang mendengarkan, dan ada yang menyimak apa yang disampaikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Iya. berarti beberapa hari ini saya baca nggak bisa masuk ke otak, tandanya saya nggak bisa nyimak ya Pak? Oke, kalau membaca ya, terus tidak masuk ke otak. Kalau membaca berarti membaca iya ya, tapi belum bisa menyimak dalam tulisan. Belum bisa sampai tahap, karena kalau membaca itu berarti kan disengaja, memiliki tujuan, tapi tidak sampai ke tingkat pemahaman. Berarti itu belum sampai tingkat menyimak. Seharusnya sampai memahami. Itu baru namanya menyimak. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, Kayaknya enggak. sampai yang dijelaskan temannya tadi tentang membaca ya. Sekarang kita lanjutkan. Jelia, silahkan Jelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Jelia Sukmai Sinta. Mau menerangkan membaca intensif. Oke. Langsung ke pengertian. Membaca intensif merupakan teknik membaca yang bertujuan untuk memahami isi teks secara mendalam. Dalam membaca, bentar Pak, nutup jendela hujan. Dalam teknik membaca intensif ada 4, yaitu SQ3R, SQ4R, PQRST, dan KHWL. Yang pertama SQ3R, yaitu survei atau meninjau, question atau bertanya, read atau membaca, recite, mengutarakan atau menceritakan kembali, review, meninjau ulang. Dan SQ4R hampir sama dengan SQ3R, hanya ditambahkan write, menulis. Apa dibacakan lagi Pak SQ4R-nya? Boleh. SQ4R, survei, membaca sekilas, question, bertanya, read, membaca, write, menulis, recite, menceritakan kembali, dan review, meninjau ulang. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Oke. Lalu ada teknik PQRS, yaitu preview, membaca sekilas, question, bertanya, read, membaca, summarize, membuat ringkasan, dan tes, menguji. Dan yang terakhir ada teknik KWLH, yaitu know, pengetahuan yang telah dimiliki, how, bagaimana mengetahui hasil, want, pengetahuan yang digunakan, dan terakhir learn, pengetahuan yang dipelajari. Sudah. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk Jelia.
Ada beberapa teknik dalam membaca ya. Ada 4 teknik dalam membaca intensif. Ada pertanyaan? Untuk teknik KWLH, Pak. Ya, silahkan. Tadi yang when tuh pengetahuan yang digunakan maksudnya gimana, Mbak Julia? Yang nomor 3 yang one. Pengetahuan yang digunakan. Ntar Pak, wait a minute. Ini berhubung saya belum punya modul, jadi saya nyontek dari modul yang difotoin sama teman. Bentar. Itu kalau dari yang saya baca Pak, mungkin kayak keingintahuan kita terhadap suatu materi gitu kayaknya. Menurut saya. Halo. Gimana Umam? Pengetahuan gimana, Mbak? Maksudnya kayak keingintahuan kita keingintahuan kita terhadap suatu materi, Mas. Oh, ya udah, terima kasih. Ya Mas, sama-sama. Know itu tahu ya. How bagaimana, want ingin, learn belajar ya. Ya. Jadi kalau kita ingin teknik membaca itu yang intensif itu, berarti kita harus tahu dulu apa yang mau kita baca. Terus bagaimana cara mengetahuinya. Terus bagaimana keingintahuan kita ya. Terus bagaimana cara kita belajarnya. Itu teknik KWLH. Kalau teknik PQRS itu kita baca sekilas, terus kita bertanya dari apa yang kita baca. Kalau kita membaca sekilas itu tentu muncul beberapa pertanyaan ya. Penasaran kita. Setelah itu kita baca, kita simpulkan dan baru kita lakukan pengujian. Ini modulnya modul siapa yang diambil ini? Jelia. Saya modulnya Mbak Sri Desi, Pak. Itu modul Karena yang modul saya modul belum yang datang. sudah yang terbaru atau bagaimana? Modul yang mungkin yang apa tuh Pak yang katanya beda sama RBV itu loh, Pak. Iya. Oke. Modul yang saya pegang berbeda juga ya. Jadi kita belajar banyak hal. Jadi hakikat membaca ini mungkin topiknya ya yang dijelaskan temannya ini. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit tentang menyimak tadi. Jadi apa manfaat menyimak itu kira-kira? Kita memahami apa yang disampaikan. Memahami apa yang disampaikan. Terus, apa lagi? Manfaat menyimak. Manfaat menyimak yaitu melakukan suatu tindakan yang telah dipahami tadi, Pak. Oke. Ada tingkat pemahaman ya? Iya. Oke, jadi manfaat menyimak itu ada 3 ya, yaitu memperlancar komunikasi kita. Terus, karena kalau kita komunikasinya lancar, maka
tingkat kemampuan menyimak kita juga bermanfaat jadinya ya. Terus memperoleh informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Jadi kan akan bertambah pengetahuan kita dan wawasan kita ya. Terus juga dapat digunakan sebagai dasar belajar bahasa. Itu manfaat dari menyimak. Jadi menyimak ini lebih sering kita gunakan daripada kemampuan lain seperti berbicara, membaca, menulis gitu ya. Lebih banyak kita menggunakan kemampuan menyimak. Karena dalam komunikasi itu 45% itu digunakan untuk mendengar ya, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, 9% untuk menulis. Itu kemampuan yang kita gunakan. Jadi kalau orang yang memiliki kemampuan menyimak dengan bagus itu, maka dia akan memahami informasi yang disampaikan itu dengan cepat ya gitu. Jadi kalau misalnya orang memiliki kemampuan menyimaknya kurang, itu akan daya tangkap informasinya akan tidak bagus ya. Terus bagaimana sih kita caranya mengetahui kita itu mempunyai kemampuan menyimak yang bagus? Jadi ada di sini ya beberapa pertanyaan. Coba dijawab ya. Dijawab sama-sama. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki kesiapan fisik dan mental ketika Anda akan menyimak? Jawabannya ya atau tidak ya? Siap. Oke. Apakah Anda berkonsentrasi dengan baik ketika menyimak dan tidak mudah terganggu dengan hal-hal di luar pembicaraan yang sedang Anda simak? Apakah Anda berkonsentrasi dengan baik ketika menyimak dan tidak mudah terganggu dengan hal-hal pembicaraan selain yang sedang disimak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Oke, apakah Anda memiliki motivasi dalam menyimak? Iya atau tidak? Ada, Pak. Ada. Apakah Anda berpikiran objektif terhadap pembicaraan yang Anda simak? Berpikiran objektif. Iya, Pak, bisa jadi. Apakah Anda menyimak pembicaraan secara utuh? Tidak. Oke, apakah Anda selektif dalam memilih bagian-bagian yang penting dari bahan simakan? Iya. Apakah Anda bersungguh-sungguh dalam menyimak pembicaraan walaupun isi pembicaraan tidak Anda senangi? Tidak yakin. Apakah Anda dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan materi pembicaraan? Iya. Bisa, Pak. Bisa. Apakah Anda dengan cepat dapat menduga arah pembicaraan? Belum pasti. Belum tentu. Apakah setelah selesai menyimak, Anda dapat menyimpulkan isi pembicaraan? Iya. Bisa menyimpulkan kalau orang berbicara? Ya, bisa, Bisa. Pak. Apakah Anda dapat menilai apakah gagasan yang disampaikan pembicaraan didukung oleh argumentasi yang kuat atau tidak? Apakah Anda dapat menilai apakah pendapat atau pembicaraan yang disampaikan orang lain itu kuat atau tidak? Belum tentu bisa, Pak. Belum tentu. Apakah Anda dapat merespon hasil pembicaraan, menerima atau tidak menerima dari pembicaraan orang lain? Ada respon? Ya. Ya. Jadi jika jawaban semua dari 12 pertanyaan tadi jawabannya iya, maka Anda adalah penyimak yang baik. Jika jawabannya adalah tidak, berarti Anda belum bisa dikatakan sebagai penyimak yang baik. Oke. Gitu ya. Jadi itulah ciri-ciri untuk penyimak yang baik itu ya. Sekarang Oke. faktor-faktor apa saja? Kenapa ketawa Jelia Sukma ini? Ya, kenapa saya banyak tidaknya, Pak? Ya kali saya nggak itu. Nggak pandai menyimak.
Berarti Jelia Sukma masih tingkat mendengar berarti. Atau mendengarkan. mungkin. Kalau orang ngomong dia mendengar atau dia mendengarkan orang ngomong tapi dia tidak menyimak gitu. So, kalau temannya lagi curhat mungkin dia mendengarkan ya. Tapi dia tidak memahami apa yang dibicarakan orang gitu. Tidak bisa merasakan apa yang disampaikan orang mungkin seperti itu. Itu namanya tingkat menyimaknya masih kurang berarti. Bukan tidak ada ya, tapi masih kurang mungkin. Iya Pak, mungkin. Nah, mungkin seperti saya menjelaskan ini ya, mungkin Jelia Sukma cuman mendengarkan apa yang saya sampaikan terdengar sampai tapi belum menyimak atau memahami apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Dipukul rata dong ya. That's next. Oke, itu contohnya saja ya. Mana tahu Jelia Sukma masih bagus ya kemampuan menyimaknya. Oke, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya simak seseorang. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama, kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Kalau menyimak Faktor yang tuh mempengaruhi apa Pak? daya simak seseorang. Kalau saya pribadi menyimak harus memegang buku dan pulpen jadi bisa fokus. Ya benar ya, salah satunya harus Ya. ada pensil dan alat tulis ya. Terus apa lagi? Kalau menurut saya narasumbernya Pak. Narasumbernya valid enggak? Narasumbernya valid atau tidak? Oke, terus apa lagi? Oke, jadi beberapa faktor ya yang mempengaruhi daya simak itu. Yang pertama adalah alat dengar ya. Jadi harus mempunyai alat dengar yang baik ya. Jadi kalau misalnya pendengarnya tidak memiliki alat dengar yang baik, seperti bolot ya, nah berarti dia daya simaknya agak kurang berarti. Tapi yang saya ajar di sini semua, apakah alat dengarnya masih? Alhamdulillah masih semua. Aman. Oke, berarti syarat pertama udah lewat ya, alat dengarnya masih baik. Yang kedua, situasi dan lingkungan pembicara itu harus baik. Nah, apakah lingkungan sekarang kita itu masih baik atau tidak? Apakah dalam kerumunan atau di atas kereta tadi, atau apakah di pasar begitu ya? Di lingkungannya itu juga harus mendukung ya, atau dalam keadaan baik. Yang ketiga, konsentrasi penyimak pada pembicaraan. Jadi konsentrasi seseorang terhadap yang disampaikan itu juga termasuk ke dalam kemampuan faktor-faktor yang mempengaruhi daya simak tadi. Jadi kalau tidak konsentrasi maka tingkat daya simaknya juga kurang ya. Terus juga pengenalan terhadap tujuan pembicaraan orang itu, kita harus tahu apa tujuan dari pembicaraan. Seperti yang saya sampaikan sekarang, apa tujuannya? Berarti ingin menjelaskan tentang kemampuan menyimak. Terus lagi kita harus mengetahui tentang pembicaraan atau pengenalan dari kalimat-kalimat inti pembicaraan. Jadi kita harus menangkap inti-inti pembicaraan yang disampaikan orang lain itu, sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang tepat. Jadi kalau yang disampaikan orang dan kita menangkap kesimpulannya tidak tepat, maka daya simak kita juga kurang. Terus seseorang itu harus memiliki intelijensi yang tinggi dan terus berlatih secara teratur. Kemampuan menyimak ini juga bisa dilihat ya, misalnya kita lagi menonton televisi berita misalnya. Kalau kita tidak misalnya menangkap poin-poin penting dari yang disampaikan berita, berarti kemampuan menyimak kita juga masih kurang gitu. Maka bisa kita latih secara teratur dan nanti akan memiliki kemampuan simak yang bagus begitu. Kalau kita menerima telepon, itu kira-kira kita mendengarkan atau menyimak? Mendengarkan cerita. Mendengar dan menyimak. Ada mendengar, ada yang mendengarkan, Ada menyimak. ada yang menyimak. Oke, itu tergantung narasumbernya ya.
Kalau yang menelpon itu adalah Umam, mungkin Jelia Sukma mendengarkan saja ya, atau malah mendengar mungkin. Tapi kalau yang menelpon itu pacarnya, mungkin dia menyimak ya. Itu contohnya. Menyimak dengan baik dong, Pak. Iya, itu contohnya ya. Karena kalau tidak menyimak nanti diputuskan gitu ya. Atau bisa jadi pacarnya nanti berpikiran si Jelia ini tidak memiliki alat dengar yang baik ya. Oke, selanjutnya sekarang apa sih strategi menyimak itu agar yang disampaikan orang itu kita dapat tangkap dengan baik? Apa kira-kira strateginya? Seperti yang disampaikan temannya tadi benar, harus memegang pensil dan menulis gitu. Berarti kita harus membuat catatan ya. Membuat catatan. Terus apa lagi? Kita harus konsentrasi ya, atau memusatkan perhatian. Ya, Ya, itu adalah strategi ya dari menyimak tadi. Sekarang kita coba membedakan fonem dalam konteks ya. Misalnya ada kalimat Anton dilarang mengambil sarang burung yang ada di pohon rambutan. Di sini ada kata larang dan sarang. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, fonem itu adalah perbedaan yang paling kecil ya. Seperti larang dan sarang. Ada L dan S-nya yang berbeda ya. Sedangkan larang itu kata yang tidak membolehkan. Sedangkan sarang itu adalah tempat tinggal burung ya. Maka kata S dan L itu merupakan fonem dalam membedakan konteks pembicaraan. Jadi kalau misalnya orang berbicara tentang sarang, kita dengarnya larang, berarti kita memiliki kemampuan simak yang kurang bagus. Itu harus sering-sering dicek ke dokter kalau seperti itu ya. Apalagi kalau yang masih punya asuransi. kalau saya menjelaskan dan tidak mendengar. Oke, kalau saya menjelaskan dan tidak mendengarkan dengan baik ya, tidak menyimak, maka harus sering-sering cek ke dokter, THT ya. Apalagi yang tidak bisa mendengar ya. Kalau saya panggil namanya tidak menjawab, itu harus sering-sering cek ke THT. Oke, sekarang ada istilah seperti tadi membaca ya. Jadi jenis-jenis menyimak itu ada berdasarkan situasi menyimak. Ada interaktif dan non-interaktif. Interaktif itu artinya ada interaksi ya. Jadi ada tatap muka kah, apakah itu dari telepon gitu. Kalau non-interaktif itu ketika kita menonton televisi, mendengarkan radio, mendengarkan khutbah, mendengarkan pidato, begitu ya. Jadi kita tidak ada terjadi interaksi menonton televisi dan segala macam itu. Kalau kita bertatap muka, telepon, ada terjadi interaksi. Itu namanya menyimak interaktif. Berdasarkan intensitas. Itu ada dua bagiannya, menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Tadi ada membaca intensif ya, yang dijelaskan temannya. Nah, sekarang ada menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif itu tidak memerlukan bimbingan langsung dari seorang guru ya. Sedangkan menyimak intensif itu membutuhkan bimbingan dari guru. Itu namanya menyimak intensif. Menyimak ekstensif itu ada 3 bagiannya ya. Ada menyimak sekunder, ada menyimak pasif, dan menyimak estetis. Menyimak sekunder itu adalah kegiatan menyimak secara kebetulan. Jadi kalau kebetulan dia namanya menyimak sekunder. Kalau menyimak pasif itu agak mirip dengan sekunder ya. Jadi kita tidak sengaja tapi dapat beralih sepenuhnya
dari suatu kegiatan ke yang lagi dibicarakan itu atau yang sedang disimak itu. Kalau menyimak estetis itu disebut dengan menyimak apresiatif. Jadi menyimak merupakan kita lakukan dalam tahap merasakan, melakukan, mengalami apa yang dilakukan oleh yang pencerita tadi. Seperti misalnya kalau pacar Jelia yang nelpon, dia menyimak estetis, dia merasakan apa yang disampaikannya, melakukan dan mengalami apa yang disampaikan oleh si pembicara atau pemberi informasi. Kalau yang kedua tadi kan ada ekstensif, ada intensif. Yang kalau intensif tadi membutuhkan bimbingan ya. Yang pertama itu ada menyimak kritis namanya. Ada pula 3 bagiannya menyimak kritis. Yang pertama itu dilakukan secara sungguh-sungguh, memberikan penilaian terhadap secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan, serta kekurangan-kekurangan bahasa simakan. Yang kedua itu menyimak kreatif. Itu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Dan yang ketiga itu ada namanya menyimak konsentratif. Ini artinya adalah kegiatan menyimak memerlukan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dan diikuti dengan baik. Itu bedanya ya. Kira-kira kalau saya menjelaskan ini masuk ke golongan mana? Menyimak interaktif, menyimak non-interaktif. Non-interaktif, Pak. Kan nggak ketemu. Enggak, Ding. Interaktif, Ding. Kan ada interaksi. Ya, kalau Jelia berarti interaktif ya. Kalau yang lain mungkin beberapa orang non-interaktif. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada interaksinya, itu namanya interaktif. Tapi kalau seperti menonton televisi ya, melihat layarnya atau mendengarkan radio ya. Saya berbicara seperti mendengarkan radio saja, itu namanya menyimak non-interaktif. Berarti kalau interaktif nggak secara langsung juga bisa, Pak? Bisa, maksudnya tidak secara langsung maksudnya apa? Ya, tadi kayak katanya ketemu langsung. Tidak harus bertemu langsung ya. Misal seperti telepon tadi, kita bertelepon itu dia jadi kan interaksi jarak jauh menyimak kan bisa, interaksi, ya menyimak interaktif. Asalkan menyimak itu apa artinya? Kita mendengarkan dan memahami ya apa yang disampaikan orang. Dan kita terjadi interaksi. Jadi kalau kita seperti ini kan, kita berbicara dan saya menjelaskan, mendengarkan dan mencoba memahami apa yang disampaikan, berarti itu menyimak interaktif dan memberikan interaksi. Kalau misalnya seperti beberapa orang yang hanya menyimak non-interaktif karena dia tidak bisa berbicara misalnya, berarti dia hanya menyimak non-interaktif. Dia mendengarkan dan memahami, tapi dia tidak melakukan interaksi seperti mendengarkan radio atau menonton televisi misalnya. Oke, itu bedanya. Kita interaktif. Oke, ini pelajaran hari ini bagus ya, menyimak dan banyak yang tersinggung mungkin ya. Enggak, Pak. Enggak tersinggung, Pak. Tidak tersinggung ya? Biasa aja, Pak. Oke, biasa aja. Sekarang dari jenis-jenis menyimak intensitas tadi, ada menyimak ekstensif dan ada intensif. Kira-kira masuk ke menyimak mana? Menyimak ekstensif atau menyimak intensif? Dia ada 6 ya semua. Ada menyimak sekunder, menyimak pasif, menyimak estetis, menyimak kritis, menyimak konsentratif, atau menyimak kreatif. Kira-kira masuk ke golongan mana masing-masing? Kalau saya termasuk yang konsentratif. Oke, bagus ya. Menyimak konsentratif. Yang lainnya gimana? Yang lainnya masuk ke bagian mana? Menyimak sekunder, menyimak pasif, menyimak estetis, menyimak kritis, menyimak konsentratif, atau menyimak kreatif? Konsentratif, Pak. Kreatif, Pak. Saking konsentrasinya ya mendengarkan sampai kadang lupa berbicara ya.
Yang lainnya sama ya, menyimak konsentratif. Konsentratif. Semoga ya. Oke. Itu penjelasan kita tentang menyimak ya. Ada pertanyaan sampai di sini?